Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Indralaya yang beranggotakan saya, Krista Reza Panduwinata, NIM 06101181924004 dari Universitas Sriwijaya. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Yulisina Dwi Septiani dengan NIM 06101181924010 dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Sartika Wulandari dengan NIM 061081924008 Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa mampu mengkombinasikan jalur metabolisme karbohidrat, lipid, protein ke siklus TCA dan siklus urea. Lipid berasal dari bahasa Yunani lipos yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air. Tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau eter. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Salah satu sumber lemak dalam kehidupan sehari-hari ialah buah alpukat yang mengandung 70% lemak yang disebut dengan oleic acid. Kandungan lemak ini sangat baik untuk kesehatan jantung dan dapat membantu meringankan gejala osteoartritis. Selain itu, alpukat juga kaya akan kalium dan serat. Penelitian menunjukkan bahwa alpukat dapat membantu menurunkan kadar lemak jahat dalam tubuh. Jalur pengangkut lemak dalam darah terbagi menjadi dua. Yang pertama, jalur endogen. Pembentukan trigliserida dalam hati akan meningkat apabila makanan sehari-hari mengandung karbohidrat yang berlebihan. Hati mengubah karbohidrat menjadi asam lemak, kemudian membentuk trigliserida. Trigliserida ini dibawa melalui aliran darah dalam bentuk very low density lipoprotein. Kemudian ada jalur eksogen. Trigliserida dan kolesterol yang berasal dari makanan dalam usus dikemas dalam bentuk partikel besar lipoprotein yang disebut kilomikron. Kilomikron ini akan membawanya ke dalam aliran darah, kemudian trigliserid dalam kilomikron tadi mengalami penguraian oleh enzim lipoprotein lipase sehingga terbentuk asam lemak bebas dan kilomikron remnan. Katabolisme asam lemak. Asam lemak jenuh didegradasi dalam 3 tahapan oksidasi. Tahap pertama, beta oksidasi dilakukan dalam siklus yang berkesinambungan dengan hasil akhir sebagai asetil koenzim. Tiap siklus terdiri atas 4 tahap reaksi, yaitu dehidrogenasi, dehidrasi, dehidrogenasi, dan tiolasi. Pada tahap kedua, tiap asetil koenzim dioksidasi menghasilkan 2 CO2 dan 8 elektron dalam siklus TCA. Pada tahap ketiga, elektron yang dihasilkan dari tahap 1 dan 2 masuk ke rantai respirasi mitokondria dengan menghasilkan energi untuk sintesis ATP dengan fosforilasi oksidatif. Bagaimana tahap-tahapnya? Tahap pertama, aktivasi asam lemak di sitoplasma. Asam lemak difosforilasi dengan menggunakan 1 molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil koenzim, menghasilkan asam lemak koenzim, AMP, dan pirofosfat inorganik. Pada tahap kedua, pengangkutan asam lemak koenzim dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa karnitin yang terdapat dalam membran mitokondria. Tahap ketiga, reaksi beta oksidasi berlangsung dalam 4 tahap, yaitu dehidrogenasi, hidratasi, dehidrogenasi 2, dan tiolasi atau tahap pemotongan. Dehidrogenasi 1, yaitu dehidrogenasi asam lemak koenzim yang sudah berada di dalam mitokondria oleh enzim asil koenzim dehidrogenase, menghasilkan senyawa enoil koenzim. Pada reaksi ini, FAD, flavin adenin dinukleotida yang bertindak sebagai koenzim, direduksi menjadi FADH2 dengan mekanisme fosforilasi bersifat oksidasi melalui rantai pemafasan. Suatu molekul FADH2 dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Kemudian hidratasi, yaitu ikatan rangkap pada enoil koenzim dihidratasi menjadi 3 hidroksil koenzim oleh enzim enoil koenzim hidratase.
Dehidrogenase 2 yaitu dehidrogenasi 3-hidroksil koenzim oleh enzim beta-hidroksil asil koenzim dehidrogenase dengan NAD+ sebagai koenzimnya menjadi beta-ketoasil koenzim. NADH yang terbentuk dari NADH+ dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasi oksidatif yang dirangkaikan dengan rantai permafasan menghasilkan 3 molekul ATP. Selanjutnya, pemecahan molekul dengan enzim beta-ketoasil koenzim tiolase. Pada reaksi ini, satu molekul ketoasil koenzim menghasilkan satu molekul asetil koenzim dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk koenzimnya yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari semula. Perolehan ATP pada oksidasi asam lemak. Energi yang diperoleh pada oksidasi asam lemak dapat dihitung berdasarkan stoikiometri setiap siklus sebagai berikut. Asil koenzim dipendekkan sebanyak 2 karbon dengan pelepasan FADH2, NADH, dan asetil koenzim. Reaksinya, CN asil koenzim plus FAD plus NAD plus H2O plus koenzim menjadi CN2 asil koenzim FADH2 plus NADH plus asetil koenzim plus H+. Perolehan ATP pada oksidasi asam palmitat. Pemecahan palmitoil koenzim perlu 7 daur reaksi. Pada daur ke-7, C4 ketoasil koenzim mengalami teolisis menjadi 2 molekul asetil koenzim. Palmitoil koenzim plus 7 FAD plus 7 NAD plus 7 koenzim plus 7 H2O menjadi 8 asetil koenzim plus 7 FADH2 plus 7 NADH plus 7 H+. Pembentukan ATP, oksidasi NADH menjadi 3 ATP, FADH2 menjadi 2 ATP, asetil koenzim menjadi 12 ATP. Jumlah ATP yang terbentuk pada oksidasi palmitoil 14 dari 7 FADH2, 21 dari 7 NADH, 96 dari 8 mol asetil koenzim. 2 ikatan fosfat energi tinggi dipakai untuk mengaktifkan palmitat ATP sama menjadi AMP plus 2 PI. Jadi oksidasi sempurna 1 mol palmitat menghasilkan 129 ATP. Kesimpulan, lipida atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, tidak larut dalam air, larut dalam zat pelarut pelan seperti ether, olefin, dan benzena. Penyusunan utama lipida adalah trigliserida. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Jumlah ATP yang dihasilkan pada beta oksidasi asam lemak tak jenuh lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah ATP yang dihasilkan oleh beta oksidasi asam lemak jenuh dengan jumlah atom C yang sama. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.